Ketika penyampaian materi, ada hal-hal yang nantinya akan ditanyakan kepada pembicara agar dipastikan supaya nanti ketika beliau selesai menyampaikan materi tidak ada jeda waktu yang panjang untuk mempersiapkan. Jadi selama materi disampaikan, semuanya sudah mempersiapkan dan terkait dengan itu pada saya Juri Akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati semua pengurus lembaga pendidikan dari Yayasan Kota Harapan, kepada semua ustaz dan ustazah, asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimani Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dan berhormat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga ini kita bisa bersama-sama walaupun media untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. 98. Terlihat tadi ada wajah-wajah yang ceria, walaupun ini masih musim wabah, tapi wajahnya kelihatan ceria. Dan akibat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka pada hari itu bersih. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan yang melihat. Nikmat yang paling besar adalah bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekarang musim wabah, alhamdulillah kita masih bisa tertawa, masih bisa ceria, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kajian kita adalah kajian Surah Al-Baqarah ayat 183. Maka saya bacakan dulu ayatnya. Nanti kita kaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum
مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dua ayat dulu kita bahas. Terus nanti setelah dua ayat kita lanjutkan kepada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita artikan dulu. Kutiba, diwajibkan alaikum atas kalian asyam berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan, jika di antara kamu ada yang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, untuk membayar ta'am miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Faman taqwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itulah yang lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mulai kita bahas ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum ayat ini ada dua ayat sebelumnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berurutan. Sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Berarti ini masalah masyarakat, kebaikan masyarakat. Setelah itu masalah keluarga. Kutiba 'alaikum idza hadarul maut. Bersurah wasiat, berarti masalah keluarga. Yang pertama adalah masyarakat, kemudian keluarga. Kemudian ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, pribadi-pribadi. Sifatnya pribadi perorangan. Masyarakat, keluarga, perorangan, berurutan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir ini bermacam-macam menafsirkan. Di antaranya ya ayyuhalladzina, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan mesra. Ada seorang profesor, Pak Profesor senang dia, karena menjadi profesor harus mengalami banyak-banyak ujian.
mulai SD, SMP, SMA, kemudian kuliah berapa lama. Senang ketika dipanggil profesor, karena profesor itu mempunyai suatu kebanggaan. Sekarang Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan mesra, sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri kita, iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada juga yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimananmu. Kalau kamu beriman, buktikan dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun sedikit ada keimanan dalam diri kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang membedakan antara mukmin dengan aman. Kalau mukmin, itu sudah mantap. Kalau amanu, dia beriman. Beriman dia ada keimanan di hatinya, tapi mungkin masih mungkin bolong mungkin sholatnya dan sebagainya. Ini pun dipanggil oleh Allah. Kalau kamu ada keimanan pada dirimu, laksanakan perintahku. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian. Berarti ini alaikum, ala di atas. Berarti maknanya adalah beban atas kamu. Berarti ini ada suatu perintah kepada kita. Apa yang dibebankan? Asyamu, berpuasa. Puasa artinya secara bahasa imsak, menahan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari apa? Dari ngomong-ngomong yang tidak baik dan sebagainya. Maka artinya menahan, kita pun mengenal istilah imsak dalam puasa ini. Imsak sebelum subuh ini biasanya ada kode imsak. Tahan, berhentilah makan, berhentilah minum. Bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi tahan. Tahan karena ini sudah subuh. Gunakan untuk sikat gigi, gunakan untuk berwudu. Takutnya ketika waktu imsak masih makan, ternyata waktu subuh sudah masuk, nanti belum sempat minum dan sebagainya, akhirnya kita puasa kita batal. Jadi dalam masyarakat kita kenal adalah istilah imsak. Imsak yang bukan tidak boleh makan, tetapi tahanlah makannya, berhenti makan, gunakan untuk persiapan sholat subuh. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi setelah selesai sahur, sebelum subuh, Nabi berhenti kira-kira bacaan 50 ayat. 50 ayat, Nabi bersahur, kemudian berhenti. Kira-kira jarak antara sahurnya Nabi dengan subuh adalah 50 ayat. Tapi kira-kira 10 atau 15 menit sebelum subuh, Nabi sudah berhenti sahur untuk persiapan sholat subuh. Jadi imsak yang ada di jadwal buka puasa tadi adalah imsak, bukan berarti tidak boleh makan, tapi imsak untuk menahan diri dari makan untuk persiapan sholat subuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min
qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kalian. Siapa sebelum kalian? Minal anbiya alaihi salatu wassalam, wal umam min ladun Adam alaihi salam. Umat-umat sebelum kita ini juga sudah diwajibkan berpuasa. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ada puasa. Dan orang Jawa juga ada puasa ya. Ada puasa istilahnya apa itu? Mati genial ya. Puasa orang Hindu juga ada puasa nyepi, hari nyepi puasa. Jadi umat-umat sebelum kita juga mengenal istilah puasa. Para nabi puasa, umat-umatnya juga pada puasa. Malah sebelum ayat ini turun, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, dahulu puasa hari Asyura itu diwajibkan, dan setelah turunnya perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka siapa yang melaksanakan puasa di hari itu Asyura hendaklah berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka hendaklah berbuka. Sebelum ada kewajiban berpuasa ini, dulu puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram itu wajib. Kemudian setelah turun ayat ini menjadi sunnah. Jadi umat-umat sebelum kita ini juga pada berpuasa. Ini artinya bagaimana? Nah, tattaqun, supaya kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya adalah apabila kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan dipelihara, kita akan dijaga dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. La'allakum tattaqun, ay tattaqun Allah bisawmikum. Ketika kita lagi berpuasa, kita bisa menahan makan, minum, keinginan kita berhubungan suami istri. Kita mampu, maka tentu yang lain kita akan lebih bisa menahan diri kita. Sebab ini pokok, ini makanan pokok, minuman pokok, kumpul suami istri pokok.
Berapa banyak orang-orang gara-gara makan dan minum, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka korupsi, gara-gara nafsu, syahwat, mereka berzina dan sebagainya. Ketika orang berpuasa dia bisa menahan diri dari hal-hal itu, maka tentu yang lain. Pada zaman kita Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi kita bersabda, ya ma'syarus sabat, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu ja'un, sesungguhnya puasa itu merupakan penekan, wijaun, penekan nafsu syahwat. Ya, dengan berpuasa tadi kita akan bisa menekan syahwat kita dan bisa menyebabkan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. La'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga perlu diperhatikan, di sini tidak ada kata-kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Tidak ada Allah. Yang diwajibkan tidak disebutkan di sini. Berarti puasa itu merupakan keperluan. Kalau Allah tidak mewajibkan, tentu kamu akan mewajibkan dirimu sendiri untuk berpuasa. Karena puasa ini penting. Kita lihat ada orang puasa apa? Tidak makan. Makan apa? Mungkin makan daging. Yang dimakan hanya sayuran. Untuk apa? Langsing badan. Nah, ada. Jadi mewajibkan untuk dirinya sendiri. Karena memang puasa ini penting. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ada yang bertanya, itu ada orang berpuasa tapi tidak sehat. Oh ya, karena puasanya tidak mengikuti syariat. Puasanya puasa balas dendam. Pagi tidak makan sampai maghrib itu ya, terus subuh. Nanti setelah maghrib makannya balas dendam. Makan balas dendam. Berlebihan. Jadi puasa itu sangat penting. Kalau Allah tidak mewajibkan, tentu kita juga akan mewajibkan kepada diri kita untuk berpuasa. Nah, berpuasanya apakah lama? Oh tidak, berpuasanya hanya sebentar, tidak lama. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Beberapa hari yang bisa dihitung ya. Ini pun belum disebutkan bulan apa, cuma disebutkan hari. Kalau yang tadi kan cuma perintah, ya ayyuhalladzina amanu, cuma perintah, wajib puasa. Oh, sekarang ini hanya beberapa hari, belum disebutkan bulannya. Nah, bulannya di belakang. Jadi berurutan, tidak langsung perintah, pelan-pelan. Nah, kita pun dalam mendidik anak-anak tidak langsung tidak langsung. Harus begini, mungkin pelan-pelan berurutan.
Ya kita punya anak ya, tolong bapak ya, kalau anak tolong bapak ya, mau tolong bapak, tolong angkatkan ya, kamu belajar yang baik. Oh, tapi ini juga kamu belajar yang baik juga kan untuk dirimu sendiri sebenarnya. Sama dengan berpuasa ini. Sebenarnya kalau kita berpuasa, kalau berbuka tadi, perintah dulu, habis itu hanya berapa hari loh. Tapi sebenarnya puasa ini hanya untuk kepentingan diri kamu sendiri, bukan untuk kepentingan cara. Ayyaman ma'dudat. Itu beberapa hari. Tadi itu ya. Berapa hari? 30 hari ya. Dari bulan Ramadan 30 hari. Faman kana minkum maridha. Faman siapa? Minkum dan kalian maridha. Sakit. Apa ini? Atau ala safarin, atau dalam perpergian, sakit atau perpergian. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari ini. Faman kana minkum maridun. Barang siapa dan kalian sakit, ini pun hanya beberapa hari kamu ini wajib berpuasa. Itu pun kalau kamu sakit, kalau kamu berpergian, boleh kamu tidak berpuasa, boleh kamu berbuka. Ya. Terus sakitnya seperti apa? Oh, saya sakit demam ini, sakit demam, berarti saya boleh tidak puasa ya? Atau saya ini mau berpergian ke Jakarta ini. Dari mana? Dari Jogja ke Jakarta. Beberapa jam sudah sampai di Jogja. Sampai di Jakarta. Masih tubuh, masih sehat. Nah, kembali tanyakan kepada hati nurani masing-masing. Agama juga nurani. Masa saya cuma demam, kok saya tidak berpuasa? Jadi yang dimaksud dengan sakit di sini, maradun yadurrus shaum walau fi asna'il yaum. Itu sakit memang betul-betul sakit ya, yang kita tidak mampu lagi untuk berpuasa walaupun di tengah-tengahnya. Pagi udah puasa nih, tahu-tahu pas udah zuhur, lelah sekali, tidak kuat kita melanjutkan puasa. Kalau kita lanjutkan puasa bisa drop, nah ini boleh kita kita berbuka. Tapi aku hanya sekedar demam, sekedar batuk, batuk, apa ada puasa batuk. Sakit yang. Bagaimana kalau orang hamil, orang menyusui? Nah, nanti ada sini aja. Video nanti ada kan? Ya ada dia. Mungkin nanti deh. Awala safarin, atau orang yang berpergian. Nah, boleh tidak berpuasa. Tapi kembali hati nurani tadi. Zaman dahulu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api. Para ulama dalam kitab-kitab itu menerangkan perjalanan 90 kilo itu sudah boleh berbuka. Tapi kalau sekarang naik pesawat 40 lebih sudah sampai di Jakarta dan ya sebentar. Apa kita mau berbuka? Nah, tanyakan hati nurani. Oh, kalau hati nurani pantas misalnya ini. Kalau tidak, lanjutkan puasa ya. Jadi, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hari-hari yang ditinggalkan tadi ya, harus diganti pada hari-hari yang lain. Umpama kita tidak puasa 4 hari, maka nanti habis selesai Ramadan, yang 4 hari ini kita sahur.
Apa boleh nanti ibunya puasa Syawal sambil nyaur? Bisa. Jadi kita niat nyaur puasa wajibnya sekalian niat puasa sunnah. Nah itu kita pikir ada keterangan seperti itu. Jadi sekalian nyaur yang ketinggalan kemarin, sekalian niat puasa 6 hari di bulan Syawal umpamanya bisa. Jadi bisa diganti di hari-hari yang lain. Mungkin secepatnya, nggak usah ditunda-tunda. Fa'iddatun min ayyam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wajib bagi orang yang menjalankannya fidyah menerima orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi orang-orang yang berat untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun, maka hendaknya membayar fidyah. Diberikan kepada siapa? Ta'am miskin, orang-orang miskin. Jadi bukan golongan yang orang berhutang, apalagi amil itu bukan. Kalau fidyah itu khusus untuk fakir miskin. Tidak bisa diberikan kepada kelompok yang lain. Nama sedekah wal masakin wal amilin wal mu'allafah tidak bisa ya. Wal mu'allafati kul ma fir riqab wal gharimin tidak bisa. Fidyah ini hanya diberikan kepada ta'am miskin, kepada orang fakir dan miskin. Nah, jumlahnya berapa? 7 orang. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang tidak mampu puasa berat, mau puasa berat, lagi menyusui atau lagi hamil ya. Jika ada seorang lagi hamil atau orang tua ya yang tidak mampu untuk berpuasa, atau orang tua boleh dia tidak berpuasa tapi membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha, hanya bayar fidyah dong. Tidak wajib mengqadha. Nah, uang pun tidak punya untuk bayar fidyah. Kan dia orang miskin, sudah tua, ada sepuh, untuk bayar fidyah tidak ada uang, sudah. Maka kapan dia mampu? Kalau dia tidak mampu juga tidak ada kewajiban baginya, karena tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama dia mampu, kapan dia mampu? Bayar. Tidak mampu, tidak apa-apa. Tidak ada dosa baginya. Kalau tidak mampu. Jadi kapan dia mampu, wajibnya kapan dia tetap dibebankan. Kisahnya kan dulu ada zaman Nabi itu orang miskin malah kumpul suami istri kan. Kalau suruh bayar, dia nggak ada, apa-apa ada. Untuk bayar itu ya, kapalnya ya. Nah, sama Nabi udah kasih ya, kasih. Udah ada lebih dari saya dah, untuk kamu aja lah. Sudah miskin gitu ya. Nah, iya, itu untuk kamu. Tetap ada kewajiban ya. Nah, jadi kalaupun kita nggak mampu untuk bayar fidyah, kapan nantinya? Sampai nama putus itu tak wajib. Kapan ada kemampuan, membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ulama juga membawa ayat ini kepada contohnya ibu yang hamil, yang lagi hamil, tidak mampu untuk puasa. Ya takut seandainya dia berpuasa nanti drop, anaknya juga apa namanya drop tak bagus, nanti anaknya sakit di mana. Ini boleh berbuka dan tidak wajib membayar fidyah. Anak wajib qadha. Jadi apabila yang dikhawatirkan hanya dirinya top, tidak wajib membayar fidyah, hanya qadha puasa. Kalau yang dikhawatirkan dirinya dan anaknya juga tidak wajib membayar fidyah, hanya qadha. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya, kalau saya puasa cepat saja, kalau saya hamil saya kuat, saya mesti tetap saya kuat. Tapi kalau saya nanti berpuasa, yang ngasih di mana nanti ya, bau cairan dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini berarti dalam sapi itu
Untuk wajib kodok dan wajib fidyah. Kalau yang dikhawatirkan cuma anak. Tentu untuk hal seperti dokter ya, dokter yang ini kalau berpuasa bahaya tidak. Dokter bilang bahaya, udah. Berarti kita cuma kodok wajib kodok atau tidak wajib bayar fidyah. Ayyaman ma'dudat أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع maka barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, bahwa khairullah, maka itulah yang lebih baik baginya. Ka'an zada fil fidyah 'ala al-qadril wajib aw shama ma'iqatil fidyah. Tafsir ini ya. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik di sini? Dengan kerelaan hati berbuat baik. Fidyah kan wajibnya cuma 7 on. Kemudian dia dengan kerelaan hati sampai tadi 1 kilo ya. Lebih dari kewajiban ya, tambahin fidyah mantap jadi on tambahin. Ini namanya bahwa khairul. Faman ta'awa khairul. Karena siapa dengan kerelaan hati berbuat baik maka itu lebih baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Jika kita berbuat baik, pasti akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman taqawwa khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum. Wa an tasumu dan berpuasa khairun lakum lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum dan berpuasa baik bagimu in khairul lakum in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui. Ayuhal murkhisun fil iftar minal marda wal musafirin walladzina yaqdiruna 'ala as-shaum ma'al mashaqqah. Jadi kan ada keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang bepergian, bagi orang yang berat masalah puasa, boleh dia berbuka. Sebenarnya berpuasa lebih baik dari kalian. In kuntum ta'lam. Tentu selama tidak berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali kita berpuasa ya, pokoknya wajib berbuka. Karena di antara agama itu adalah tujuannya hidupun nafas, menjaga jiwa. Wajib ini terpelihara. Di agama ini adalah untuk hidupun nafas, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga jiwa. Sama dengan ada sekarang wabah ini, wabah COVID-19 ini, juga mengapa masjid mungkin ditutup. Ya ini kan hanya tujuannya untuk menjaga jiwa. Jangan-jangan nanti ada yang tertular lewat kumpul. Maka masjid pun bisa ditutup. Pasar buka, pasar juga untuk menjaga jiwa. Dan pasar ditutup, orang akan banyak mati. Tidak ada yang masjid. Karena pasar ditutup, tidak ada yang jualan. Nah, ekonomi tidak berputar. Tidak banyak juga orang yang mati. Jadi ada pasar tetap dibuka. Tujuannya juga untuk menjaga. Karena semangat agama diturunkan adalah untuk menjaga jiwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Tasumu khairul lakum in
Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan kajian kita, mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti terus dilanjutkan lagi ayat selanjutnya. Oh, apa sedikit-sedikit dulu ya, terus jawaban nanti. Ini kena kebanyakan hukumnya. Nanti kalau ada pertanyaan saya sampaikan. Oh ya, ya. Ya, teruskan dulu ya. Ya. Ini sampai jam berapa? Jadi moga yang mau bertanya dulu, angkat saya. Nanti ada beberapa ustadz yang siap menjawab ya. Ada ustadz saja. Saya yang mau tanya boleh? Oh iya. Iya. Ini kebetulan kebetulan kan apa namanya ya, dulu itu pernah pas anak yang kecil lahir itu sebenarnya bukan hamil atau menyusunya, tapi ketika nifas itu kan nggak boleh puasa ya. Sampai 1 bulan itu kan puasa. Karena nifas. Nah kebetulan setelah berapa waktu lama gitu ya, saya berusaha untuk istilahnya ganti gitu kan ya. Ganti puasa. Tapi saya itu lupa sudah berapa atau sudah lebih atau belum kan, gimana ya baiknya ya. Itu dikira-kirakan. Kira-kira Kan kita sudah lupa. Kan ketika orang lupa itu diangkat hukum. Jadi belajar. itu saya ini ya, karena istilahnya ya apa saya punya utangnya gitu. Tapi saya nggak bisa nggak berapa ya sudah ya. Iya. Ya, seperti itu caranya bisa dengan kira-kira atau kita puasa sunnah diniatkan buat nyaur dulu sambil puasa sunnah. Senin Kamis saja buat niat nyaur dan sekalian puasa sunnah. Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Oh. Tadi disampaikan ketika ada wanita yang ya, bilang kalau dia itu dia punya 2 kewajiban, bayar fidyah dan qada puasa. Alasannya apa? Kenapa dia punya 2 kewajiban di situ? Sudah mengganti dengan fidyah, kewajiban lagi berpuasa. Seperti apa? Apabila yang dikhawatirkan hanya anaknya ya. Kalau yang dikhawatirkan dirinya, ini tidak wajib bayar fidyah, hanya qada. Kalau yang anaknya, dia wajib bayar apa namanya? Bayar fidyah dan qada. Karena dia sebenarnya mampu berpuasa kan? Dia mampu berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadai berpuasa itu loh. Sebenarnya itu dia wajib berpuasa, tapi dia dikhawatirkan anaknya tok loh. Maka dia tetap dia mengqadai, hanya tinggalkan, terus anaknya tuh belawak pikir. Enggak, kalau ada alasan deh. Mungkin juga ada alasan yang lain. Makanya tadi kan itu ya, untuk menanyakan pada diri sendiri gitu ya, apakah dia mampu sebenarnya, itu dia yang bisa mengukurnya. Iya. Bagusnya lagi kalau hal seperti ini kepada yang ahlinya, kepada dokter. Dokter, saya sebaiknya berpuasa ataukah? Kalau mengatakan jangan berpuasa, berarti kita tidak berpuasa. Tadi kita jawab bayar fidyah. Karena kita dokter, kalau kita berpuasa. Karena ini pengalaman juga sih ya. Saya pernah keluar, Ya. ini pernah keluar gilirannya ke dokter kan di USP
katanya lebih kecil dari standar. Akhirnya saya Ya, itu memang perlu bertanya kepada yang ahli ya. Ahlinya dokter ya, atau dokter itu dokter. Cek. Yang pertama tentang ibu hamil dan yang menyusui. Bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Mohon diulang penjelasan yang tadi. Ya baik. Bagaimana ibu hamil menyusui kalau dia tidak berpuasa? Ada tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Bagi orang yang merasa berat. Nah, kalian menjawab dari orang tua tadi. Kalian bertanya. Bagi orang yang merasa berat untuk berpuasa, karena siapa orang yang tertua, lansia, atau ibu hamil atau ibu menyusui, menurut dokter kalau dia melanjutkan berpuasa bahaya untuk dirinya dan atau berbahaya untuk anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Dia untuk miskin dengan membayar fidyah pada orang miskin. Jadi bukan kepada yang lain. Fidyah ini sasarannya fakir dan miskin. Intinya tadi bagaimana orang hamil tidak puasa? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja asal memang menurut dokter kalau dia berpuasa bahaya. Bahaya bagaimana? Bahaya kalau dia berpuasa bahaya bagaimana di liburan. Melakukan puasanya anaknya liburan. Mama ya Allah. Iya, tapi nggak nendang-nendang. Wajib berbuka. Karena semangat agama itu hidupun nafas, menjaga jiwa. Dokter mengatakan kalau Anda berpuasa nanti Anda mati keguguran. Ini tidak boleh kita puasa, malah wajib apa? Wajib. Kemudian orang tua. Nah, orang tua tadi dia tidak wajib lagi mengkodok. Sebab kalau dia diwajibkan mengkodok, kapan dia bisa mengkodok? Karena dia sudah sepuh. Dia hanya wajib membayar fidyah. Fidyah sehari 7 on. Sehari 7 on. Tinggal dikalikan. Sembako itu lebih 7 on itu. Sembako lebih 7 on. Ya. Jadi orang tua boleh tidak berpuasa, cuma itu kewajibannya membayar fidyah. Itu pun kalau mampu untuk bayar fidyah. Tidak mampu, mungkin orang tua juga miskin ya. Dia sendiri miskin orang tua berarti, ya sudah tidak wajib dia bayar fidyah karena dia tidak mampu. Malah dia mau dikasih orangnya. Apa dia mampu, pasti dia mampu ya. Gitu. Baik, Ustazah sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi, Ustazah Arum dan Ustazah Rahayu, semoga jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Duri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, ini dari Ustadz Rasiwan. Ustaz Duri, bagaimana jika ibu hamil atau menyusui tahun lalu masih punya utang puasa? Tapi orang sempat nyaur, udah lahiran lagi misalkan. Apalagi kalau dia khawatir anaknya
hidayah, nyaur lagi. Nggak sempat-sempat nyaurnya, gimana Ustaz hukumnya ini? Ini berat ini. Monggo dijawab dulu. Ya, tadi faidatun min ayyamin ukhra. Diganti pada hari yang lain kapan dia mampu, kapan dia ada waktu untuk menyaur itu. Tidak harus, kalau memang mampu sekarang secepatnya. Tapi kalau memang seperti tadi kasusnya sudah nanti kapan dia mampu untuk nyaur, bisa harus pasti. Iya. Yang udah kalau tanya 4 bayar 4, tanya 5 bayar 5. Tidak. Itu beda pendapat yang nambah ya, tapi ada yang nambah ya, ada yang ulang. Tapi kalau itu tadi, ya ada yang tetap apa? Sudah 4 tidak itu. Karena ini bahasanya faidatun min ayyamin, berarti pada yang. Oke, masih ada nih Ustaz? Ya. Kalau ini pertanyaannya nggak usah dijawab Ustaz Zuri. Apa Ustaz? Ada suara lain selain Ustaz? Nah, ini berarti yang hadir di studio. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ustaz Rahmat Abu Fatih, Masya Allah. Abu Fadil ya. Tanya Ustaz, takwa itu ketika puasa atau setelah puasa? Ketika puasa atau setelah puasa? Ustaz Rahmat nggak tahu jawabannya. Atau rame-rame tahu. Ini la'allakum tattaqun itu sih fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sifatnya kontinu. Kontinu bukan pas puasa takwanya harus takwa puasa apa namanya? Tidak bertakwa. Maka di sini tattaqun itu fi'il mudhari. Faedahnya adalah terus berkesinambungan. Jadi takwa itu dan berpuasa itu termasuk bagian daripada takwa. Sedikit keimanan daripada diri kita itu sudah cukup. Al-Famil ya ayyuhalladzina. Kamu ada iman, kamu pasti akan mengijabahi. Kamu akan melaksanakan apa yang perintah. Kamu tentu akan mau berpuasa. Sebab yang mau melaksanakan perintah Allah adalah orang-orang yang beri. Tidak tahu yang ada takwa melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Walaupun kita semua ini belum bisa sepenuhnya melaksanakan semua perintah. Karena dulu ada sahabat apa ya? Ada sahabat itu belum maksimal melaksanakan perintah Allah. Laporan kepada sahabat yang lain. Si anu ini belum bisa melaksanakan hukum Allah. Berarti dia itu togut. Nah, sahabat, kasus di Indonesia ya. Kita hukum kan belum sepenuhnya hukum apa negara kita togut kan belum tentu. Kemudian sama sahabat itu sahabat siapa yang bukan sahabat siapa. Coba kamu baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya, baca. Apa kamu sudah melaksanakan semua isi Al-Quran? Belum. Berarti kamu togut juga ya. Kalau yang gampang saja ya, kita kan disuruh sama Allah ya teman-teman. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna Allaha bi aduwakum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mereka Allah disuruh mempersiapkan kekuatan, kuda-kuda perang, senjata yang kuat supaya turhibu membuat musuh-musuh itu takut. Apa kita sudah menyiapkan senjata perang dan alat-alat untuk berperang biar musuh kita takut? Kan belum. Berarti kan kita belum melaksanakan perintah Allah. Terus lagi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Apa surat kita sudah khusyuk? Belum. Berarti kita juga belum melaksanakan semua isi Al-Qur'an. Apa kita disebut dengan togut? Anda belum melaksanakan isi Al-Qur'an? Tidak. Nah, kita ini tetap hukum yang paling baru hukum dari Al-Qur'an. Cuma kita belum maksimal untuk menjalankan isi Al-Qur'an. Jadi yang namanya takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan melarang Allah
Cuma kitanya ini belum semua perintah Allah kita bisa laksanakan dengan maksimal. Bukan berarti kalau ketika kita belum maksimal atau melaksanakan perintah Allah disebut dengan takut sebenarnya ya. Karena coba baca Quran, belum semua isi Al-Quran bisa kita laksanakan. Hal terkecil saja yang tadi dari surat khusuf kita belum bisa. Nun, alladzina fi sholatin khashi'un. Oh, sholat kita masih macam-macam ya. Lagi ibu yang masak pas sholat, ya masak. Ingat anaknya yang nangis. Alladzina fi sholatin khashi'un walladzina muridun. Meninggalkan pekerjaan atau perbuatan yang sia-sia. Nah, kita masih nonton TV, kita masih banyak lupa kepada Allah. Padahal Nabi itu setiap waktu zikir kepada kita, banyak lupanya kepada Allah ya, banyak lupanya. Berarti kita masih banyak perintah-perintah Al-Quran yang belum kita laksanakan. Nah, gitu mungkin. Masih banyak nih Ustaz. Kita tetap orang beriman, walaupun kita belum masih tetap orang. Makanya kita dapat orang macam-macam sih. Tingkat-tingkat. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari Ustaz Heri Purnomo. Mungkin agak sedikit luar tema ya, tapi ini kaitannya dengan salah satu penerima zakat itu adalah gorim. Orang yang punya hutang. Minumnya tuh. Nah, kriteria orang yang punya hutang itu seperti apa? Yang berhak menerima. Apakah dia berhutang untuk mempertahankan hidup, beli beras dan sebagainya, bukan untuk fasilitas kayak motor, mobil dan sebagainya. Kira-kira orang yang tergolong gorim ini untuk mengetahui dia itu gorim atau tidak, apakah dia harus melaporkan diri Ustaz? Kepada panitia amil, itu maksudnya. Monggo dijawab. Ya, silakan. Ini pusatnya banyak kan ya, bukan satu laptop ya. Apa yang lain dulu? Nanti habis itu ya ayat nanti. Enggak apa-apa. Ini bisa? Ya, nanti ini dijawab. Ya, enggak sama. Maksudnya. Oke, ini Ustaz, sebelum menjawab pertanyaan yang tentang zakat tadi, ini dari Ustazah Eki. Tanya Ustaz, jika tidak tahu tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, belum bayar hutang puasa, tapi tidak tahu berapa hutangnya, apa bisa dibayar bersamaan puasa sunnah Senin Kemis misalnya? Jadi nggak tahu dia sudah punya hutang berapa. Mungkin tadi sudah dijawab ya. Saya dijawab tadi bisa dengan kita puasa Senin Kemis, tapi kita niatkan nyawa, kemudian diniatkan puasa. Adapun yang goreng tadi ya, ini yang bisa goreng yang bisa mendapat zakat yang tadi lah. Banyak ada 2 orang yang bertikai gitu ya. Nah, kita mungkin mendamaikan mungkin dengan ngasih sesuatu ini, dengan dikasih apa ya, ini dari Ustaz Lukman. Ini Ustaz Lukman dari apa? Bertikai. Kemudian saya bagaimana ini biar apa? Biar akur. Kemudian saya kasih apa nih dari Ustaz Tri. Saya ke Ustaz Tri ya. Ya udah mendamaikan bisa. Terus atau kita berhutang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Biaya kehidupan sehari-hari sampai berhutang ya. Nah, ini
bisa kita masuk kategori orang yang berhutang untuk menjadi kehidupannya sehari-hari. Atau juga umpama kita punya saudara ya, kita punya saudara berhutang, kemudian kita nanggung hutangnya orang lain. Nah, kita menanggung hutangnya orang lain, umpamanya ada orang tua kita meninggal dunia atau saudara kita meninggal dunia, kita katakan semua hutang orang tua saya nanggung. Berarti kita juga orang berhutang, maka kita juga berhak menerima. Apa boleh kita laporan kepada panitia? Tidak apa-apa. Baik panitia saya berhutang. Ya. Perlu yang perhatikan, zakat itu tidak boleh diberikan kepada masjid. Menurut saya, masjid, sekolahan, pesantren. Saya pernah ditelepon oleh seorang bulan ini jabatannya lumayan haji orang kampung saya sih. Nah, itu telepon sama saya, Pak Ustadz, saya mau zakat untuk pondok. Saya bapak pesantren yang lain. Oh maaf ini Pak Haji, saya tidak zakat untuk pondok itu tidak boleh. Zakat untuk pondok tidak boleh. Tapi bagaimana kalau mau pada saya berhutang tapi untuk membangun pondok. Kalau saya berhutang tadi boleh berikan kepada saya. Kalau untuk pondok tidak boleh, tapi kepada orangnya. Nah, ini itu transfer ke saya 10 juta, ya diberikan pada saya berarti. Tapi hak saya, kemudian saya pakai untuk pondok besar. Jadi ke orangnya nggak boleh, tapi ke pondoknya nggak boleh, tapi ke orangnya kok. Jadi mungkin jadi yang boleh tadi bisa seperti ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menambahkan orang, untuk mungkin kita butuhkan mau masjid, pondok ini bisa menanggung orang lain juga berhak mendapat zakat atas nama Gorim. Ini lanjutkan. Oke, satu lagi sebelum kita ke materi berikutnya dari Ustadz Atep. Mau tanya Ustadz, dalam kata min qablikum itu disandarkan kepada zaman Nabi siapa saja atau sudah dari zaman Nabi Adam? Ya, saya jawab itu ya. Dalam tafsir An-Nawawi dikatakan minat anbiya alaihim salatu wassalam wa umami ladun Adam alaihissalam. Jadi yang maksud sebelum kalian ini adalah mulai zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi semua itu ada satu kuat. Jadi semuanya ada. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kita Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum kita juga sudah banyak yang puasa. Masuk puasa Asyura tadi kan sebelum diwajibkan berpuasa Ramadan sudah ada kewajiban puasa 10 Muharram. Dan tafsir tadi tadi ya. Terus ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka dihapuslah kewajiban berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hukumnya sunnah yang wajib. Ya, gitu. Baik, untuk satu saudara yang lain, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab berikutnya, kita akan dengarkan lanjutan tafsir berikutnya, ayat yang ke-185 ya Ustadz ya, sampai dengan 187. Baik, Ustadz Diri silakan dilanjutkan materinya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Kita adukan dulu, baru nanti kita bahas secara singkat ya. Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan minal huda, mengenai petunjuk. Wal furqan, pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu, siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wa litukmilul iddata. Hendaklah kamu menyempurnakan hitungan. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sekarang kita akan membahas Syahrul Ramadan. Nah, sekarang baru dijelaskan bulan Ramadan tadi ya. Tadi kan perintah puasa ya ladina amanu kutiba alaikum. Sudah perintah. Setelah itu hanya beberapa hari ayyam ma'dudah. Beberapa hari itu kapan? Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Syahrul. Apa di Syahrul? Oh, masyhur, kan ada namanya masyhur, terkenal. Syahrul terkenal. Karena terkenal, bulan itu kan kecil, kemudian besar ya. Lihat apa? Siapa yang tidak kenal bulan? Semua kenal bulan. Makanya Syahrul, bulan, kan bulan. Ramadan. Ramadan itu artinya ulama macam-macam ya, maksudkan. Ada yang mengatakan, nah biasanya bulan Ramadan itu, mungkin di sana itu musim panas. Ramadan panas. Ada lagi, Ramadan diartikan menghapus dosa. Ya, Ramadan menghapus dosa. Ya, Ramadan menghapus dosa. Mengapa? Dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Ada peristiwa penting di sini. Alladzi unzila fihi. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Mengapa bulan Ramadan mulia? Karena ada Al-Quran turun. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bisa menjadi Al-Quran itu mulia karena dari Allah. Diberikan kepada orang yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Tidak ada satu bulan pun disebutkan dalam Quran kecuali bulan Ramadan.
Ramadan, tidak ada Syahrul Syawal. Apa ada pernah ngaji ya? Oh, Ustaz saja mungkin baca di Quran dari Al-Fatihah sampai Anas kan tidak ada Syahrul Sya'ban. Apalagi Syahrul September. Jadi yang ada Ramadan. Nah, Ramadan ini mulia karena unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan. Sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mulia karena diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Dari inilah ulama berpendapat bahwasanya semua bulan Ramadan ini ada potensi untuk Lailatul Qadar. Betul, 1 sampai terakhir. Karena ini gebloknya Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan fi Lailatul Qadar. Jadi ada ulama berpendapat maka ayat ini Syahrul Ramadan ini sebagai dasar bahwasanya semua bulan Ramadan ini ada potensi Lailatul Qadar. Ya, malah menurut saya ini kalau kita hanya nunggu malam-malam ganjil nanti sudah salib loh. Salib telam, harusnya setarnya kita mulai tanggal setar. Ya, sudah setar itu untuk berarti menggapai malam-malam ganjil tadi. Kalau kita ibadahnya cuma di malam-malam ganjil, sudah kesalib teman-teman yang ada di muka, kesalib. Tapi ada kabar yang membahagiakan kelasnya kita ini ya. Yang baca kitab itu siapa yang surat Isra ya. Tidak pernah ketinggalan, berarti dia sudah mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Kan kabar gembira loh. Wah, pahalanya khairum min alfi syahri. Lebih baik dari 1000 bu. Zikirnya kan tidak harus sholat. Zikir kita, bacaan kita, apa kita ibadah amal-amal baik pada saat itu adalah khairum min alfi syahri. Kalau pas itu dibacanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, dari malam itu Qadar itu. Jadi setarnya mulai tanggal 1. Kalau mulai nanti hanya ganjil-ganjil tok ini nanti takutnya sudah kesalib. Nah, tapi ada kabar gembira itu ya. Kabar gembira siapa yang surat Isra tidak ada yang bolong itu. Berarti orang tadi sudah menemukan Lailatul Qadar. Wis panas banget HP ini yo. Dan yang panas banget, cepet panas banget ya. Dan disconnect out. Ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan dimuliakan diturunkannya Al-Quran. Turunkan kepada Nabi mulia, alam yang mulia kepada orang yang mulia. Ini pilihan semua ya. Ada bulan 12 bulan. 12 bulan. Muharram, Safar, sampai 12 bulan. Tapi 12 bulan ini dipilih sama Allah bulan Ramadan. Rasul dan Nabi juga jumlahnya ada 300 lebih itu ya. 300 lebih ya. Dipilih. Oh, ada namanya Rasul Ulul Azmi. Ada 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Dipilih nih 25 dalam Quran. Ada. Yang 25 lagi dipilih lagi menjadi 4 Ulul Azmi tadi. Yang 4 ini dipilih lagi 1 itu Nabi kita Nabi Muhammad pilihan. Nabi Muhammad mulia karena juga diberikan Al-Quran. Karena diberikan Al-Quran maka Nabi mulia. Nah, jadi kalau apapun kalau disandarkan dengan Al-Quran ini akan menjadi mulia. Ini ada anak tani atau orang biasa. Ternyata dia apa? Hafal Al-Quran. Maka kan mulia karena ada Qurannya. Jadi kalau orang ada Al-Qurannya, maka akan mulia. Walaupun orang biasa, tapi kalau punya Al-Quran, akan mulia. Dan kepada dapat jodoh juga pantas. Sebenarnya ada orang hafal Quran, ya. Dapat jodoh orang cantik, dapat jodoh mahasiswa, walaupun dia tidak tamatan
perguruan tinggi itu juga pantas karena ada Al-Qur'annya. Dapat orang kaya pantas karena hafal Al-Qur'an. Tapi kalau tidak ada modal, malah apa namanya? Dihina. Tetangga saya di pondok itu ada orang ganteng dapat cewek kaya raya. Dia ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin, dapat orang kaya. Suatu hari dia bertengkar dengan perempuan ini, istrinya bertengkar. Istrinya bilang ini sama suaminya, kamu kesini hanya bawa kolor saja celana. Karena tidak punya modal ya. Tapi kalau orang pun ada bawa Al-Qur'annya kan mulia, tidak akan Jadi ketika sesuatu disandarkan kepada Al-Qur'an, akan mulia. Nah, bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, maka dia menjadi mulia. Bulan-bulan. Tapi ketika ini diturunkan Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Jadi apapun, kalau disandarkan kepada Al-Quran, ini jadi. Sekarang pun orang kuliah itu sekarang gratis-gratis ya. Kalau hafal Quran gratis. Pusat jana kuliah gratis karena hafal. Banyak ya. Unsur juga nyari ya. UMP cari. IAIN cari. UNU cari. Jadi kalau hafal Quran gratis nggak bayar. Itu rektornya pernah bilang sama saya, Ustadz, ada kalau yang hafal Quran bilang saya unsur gratis. Nah saya biasa jadi juri di unsur itu kalau MTQ tingkat mahasiswa ya. Jadi bulan Ramadan menjadi mulia karena pada bulan itu diturunkan sesuatu yang mulia, itu Al-Qur'an. Apapun disandarkan kepada Al-Quran maka akan jadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang turun di bulan Al-Qur'an, di bulan Ramadan bukan hanya Al-Qur'an. Kitab-kitab yang lain juga diturunkan pada bulan Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini yang mendapatkan Imam Hanbal ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim ya, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat Taurah di sittin madaina min Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-7 di bulan Ramadan, pada tanggal 6 bulan Ramadan. Pada tanggal 6 bulan Ramadan. Jadi Taurat ini diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injil di salasa asrata khalat min Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an di arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah ini ada mengatakan 17, ada mengatakan 24 dan sebagainya. Yang jelas kitab-kitab suci ini diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kemuliaan daripada Ramadan. Karena kitab-kitab suci diturunkan pada bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran merupakan hudan linnas. Assalamualaikum Ustaz. Bagi manusia. Ai bayanan linnas minad dhalalah. Petunjuk bagi manusia daripada kesesatan. Zaman dulu orang-orang menyembah apa? Oh, menyembah batu, menyembah pohon. Ada lagi menyembah buaya, ada sembahnya. Katanya di Irian Jaya itu yang disembah buaya. Di mana lagi di Jepang yang disembah matahari. Ada lagi nyembah pohon, nyembah batu dan sebagainya. Quran hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Salah. Menyembah-nyembah Tuhan selain Allah itu salah. Menjadi petunjuk bagi manusia
Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas daripada petunjuk. Jadi Al-Quran ini komplit. Di Quran ini ada apa? Masalah warisan, ada. Masalah keluarga tadi ada. Masalah hukum pidana ada. Masalah hukum keluarga ada. Masalah interaksi sosial sehari-hari juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelas-penjelas daripada petunjuk. Jadi hukum yang paling benar tentu hukum dari Al-Quran. Ini hukum yang paling benar. Kita yakini seyakin-yakinnya tidak ada hukum yang lebih benar selain daripada Al-Quran. Dan semua sudah ada petunjuknya, berkeluarga ada. Tinggal kita mempelajari ya. Dan membuka-buka artinya, kita lihat tafsirnya. Malah ada juga takwil ya. Takwil malah lebih apa? Lebih tinggi dari tafsir ya. Takwil itu ya, contohnya siapa? Sahabat Ibnu Abbas itu ya. Sahabat Ibnu Abbas itu orang yang didoakan Nabi untuk apa? Memahami Al-Quran. Ketika ada ayat Al-Quran turun, wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, dan apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat Ibnu Abbas malah mentakwil ayat ini, tidak ada kepikiran si Nabi wafat, tidak ada ya. Tidak ada kepikiran. Sahabat itu tidak ada kepikiran kalau ayat ini maksudnya Nabi akan wafat. Kan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Tidak ada penjelasan tentang Nabi wafat. Nah, tapi ini sahabat Ibnu Abbas orang yang didoakan Nabi untuk takwil. Ini maksud ayatnya bukan maksud ayatnya adalah bahwasanya Nabi akan wafat. Karena manusia sudah banyak yang beriman, Allah telah memberikan pertolongan, sudah banyak beriman, berarti sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Walaupun di sana tidak ada kata wafat ya, tapi ditakwil, oh ini berarti Nabi sudah mau wafat. Nah itu lebih tinggi daripada tafsir ya. Takwil itu lebih tinggi daripada tafsir. Jadi apabila ketika kita mempelajari Al-Quran, tadi Quran petunjuk ya, penjelas daripada petunjuk itu, dan pembeda dari hak dan yang benar. Ketika kita belajar, kemudian kalau kita ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang kayaknya bertentangan, harus kita camkan bahwa kita yang belum paham, kita yang ilmu terbatas. Dulu saya pernah bingung, sampai sholat aja malas, tapi tetap sholat. Nah, di surat An-Nisa itu ada ayat ma asaba min musibatin wala fi anfusikum baka min sayyi'atin famin nafsik. Quran itu ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja kebaikan yang menimpamu maka dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja keburukan dari yang menimpamu balik karena kesalahan diri kamu sendiri. Jadi biasa kita ngomong apabila baik itu dari Allah, apabila buruk itu dari kesalahan saya sendiri. Biasa kita ngomong gitu. Tapi ayat selanjutnya masih itu istilahnya ya. Qul kullun min indillah. Katakan semua dari Allah.
yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Ayatnya bertentangan ya. Satu mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri sendiri. Ayat ini semua dari Allah. Kira-kira bertentangan enggak? Bertentangan. Maka saya pun bingung. Bingung itu mau sholat itu malas. Tapi saya masih sholat di masjid itu, sholat di Demak gitu ya. Sholat di Demak. Kemudian sholat buka-buka lemari di masjid. Ini Allah ngatur saya seperti itu. Buka-buka lemari di masjid. Nyata di masjid itu ada tulisan tafsir ma'asoba. Tafsir ma'asoba. Ada ini ya. Saya buka sebentar satu lembar. Padahal kitab tadi sekian ya. Nah saya buka satu lembar sudah ketemu jawaban. Ya. Sudah ketemu jawaban, apalagi dibaca semua loh ya. Apalagi dibaca. Ini hanya satu lembar sudah ketemu jawaban. Jawabannya apa? Ternyata itu ta'aduban untuk sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang yang buruk, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri sendiri. Ini adalah sopan santun kepada Allah walaupun pada hakikatnya semua dari Allah. Rukun iman yang keenam wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam adalah yakin seyakin-yakinnya takdir baik dan buruk dari Allah. Tapi ketika ngomong untuk adab, oh yang baik dari Allah, yang buruk dari kesalahan diri sendiri, inilah sopan santun kepada Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim di Quran mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkan. Sakit jelek, sembuh baik, maka sakit dikitukan diri sendiri, sembuh ke Allah. Apapun hakikatnya sakit dan sembuh semua dari Allah. Tapi ngomongnya begitu. Untuk apa namanya? Sopan santun. Sama di surat Al-Kahfi juga, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang buat saya lupa kecuali setan. Setan yang buat saya lupa nih. Dan semua hakikatnya yang membuat lupa dan ingat itu dari Allah. Tapi ngomongnya itu adalah ta'aduban untuk sopan santun kepada Allah. Oh, berarti baru tak buka satu lembar sudah ketemu jawabannya. Belum yang lain. Belum lempiran yang lain ya. Sudah ketemu jawabannya. Hanya untuk adab ya, sopan santun kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya baik dan buruk semua dari Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ada sesuatu yang ganjil, maka hendaklah kita yakini kita yang belum bisa. Akal kita yang belum sampai. Sudah apa ini? Oh iya, sudah wajib belum ya. Dapat dulu ayat nanti boleh pertanyaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kita singkat mohon ya. Singkat mohon. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu. Maksudnya, kalau kita selesai melaksanakan ibadah, contohnya puasa ya, atau ibadah-ibadah yang lain, maka hendaklah kita ingat kepada Allah. Contoh, kalau kita habis sholat ya, disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, kalau Nabi itu selesai sholat, Nabi baca Subhanallah, Nabi baca Alhamdulillah, Nabi juga baca Allah Akbar. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kami tidak mengetahui berakhirnya sholatnya Rasulullah SAW, kecuali dengan takbir. Nabi berzikir, tadi kedengaran ya. Nabi berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini Nabi berzikir, sahabat mendengar. Berarti Nabi sudah selesai sholat. Jadi maksudnya ini walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita selesai ibadah, hendaknya kita berzikir kepada Allah. Termasuk dengan selesai puasa ya. Hendaknya kita berzikir kepada Allah.
Demikian ini karena waktunya sudah singkat aja seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan ini dan mau jam 10. Baik nih Ustaz, ada satu pertanyaan. Ada seorang penghafal Quran mengalami gangguan jiwa. Itu faktornya apa Ustaz? Atau karena ada sesuatu khas sehingga terjadi kondisi seperti itu? Oh, ini ada penghafal Quran mengalami kondisi gangguan jiwa. Iya. Gila. Ya. Pertama, betulkah orang itu hafal Quran? Pertama ya. Betulkah orang itu betul-betul hafal Quran atau hanya pernah hafal? Karena ada orang itu dulu hafal Quran, sekarang sudah tidak hafal lagi. Pernah hafal. Kan pernah hafal. Nah, ketika pernah hafal, Qurannya tidak dijaga, ini juga bahaya. Jadi ketika kita sudah niat ingin menjadi penghafal Quran, maka harus siap seumur hidup melancarkan Al-Quran. Siap seumur hidup melancarkan Al-Quran. Nah, kalau tidak siap, ya sudah hafal berapa surat itu aja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini seandainya dia betul-betul ya, betul dia hafal. Tapi saya sih yakin belum, karena kalau orang maksiat itu banyak maksiat itu biasanya hafalannya kemungkinan besar dia menerjang isi Al-Quran tadi. Karena sesuatu yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, kesalahan kita. Bagaimana kasabat aidikum, ada dosa-dosa hafalan hilang. Oh, karena dosa. Oh, itu bisa stres. Itu ada sesuatu, pasti cari dulu apa sih penyebab. Mungkin dia menerjang larangan-larangan Allah. Sama Allah dihukum seperti itu. Oh, mungkin hafal Quran berzina, bisa jadi. Hafal Quran memakan harta saudaranya, bisa jadi. Hafalannya hilang, terus lindung berarti dulu pernah. Karena tidak menjalankan isinya Al-Quran. Dengan Quran kan fabima kasabat aidikum, sebabkan kesalahan kamu sendiri. Ya. Udah ya. Kalau dilanjutkan waktunya sudah cukup. Oke. Baik, saat ini ada pertanyaan yang kedua. Anak yang sudah balik itu pasti diwajibkan untuk berpuasa. Kalau untuk anak perempuan, mengetahui baliknya itu mudah dari haid pertamanya. Nah, kasusnya adalah jika ada anak laki-laki yang kebetulan sudah pernah mimpi basah, yang menandakan dia sudah balik, tapi tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya. Padahal dia sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Ini bagaimana cara menyikapinya, orang tuanya bagaimana cara untuk mengetahui bahwa anaknya itu sudah masuk usia balik. Ya. Sang anak tidak pernah cerita kalau pernah mimpi basah ya. Orang tua juga nggak aktif. Iya. Komunikasi kurang. Jadi untuk mengetahuinya adalah ketika seorang anak itu sudah berusia 15 tahun, laki-laki berarti itu sudah balik. Tidak usah tanya, sudah 15 tahun umurnya berarti sudah balik. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita mengetahui baliknya, sudah umur 15 tahun belum? Kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik. Walaupun dia tidak pernah cerita mimpi basah dan sebagainya. Karena ada orang tidak pernah mimpi basah juga ada. Jadi ada orang-orang yang tidak pernah mimpi basah itu. Jadi tidak semua itu dengan kita. Iya.
Biasanya orang-orang suka berzikir itu tidak mimpi basah. Orang-orang suka berzikir ya tidak mimpi basah. Tapi ada juga yang mimpi basah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW lam yahtalim abadaqat. Nabi tidak pernah mimpi basah. Demikian juga ada juga hamba-hamba yang lain yang ditakdirkan juga tidak mimpi basah. Ya. Malah orang haid juga ada tidak haid ya. Perempuan tidak haid juga. Siapa Siti Aisyah apa Siti Fatimah ya? Siti Fatimah tidak haid. Ya. Iya, tidak. Tapi kalau udah umur 15 kan, sudah. Iya. Az-Zahra gelarnya ya. Karena tidak pernah haid dan nifas, gelarnya Fatimah Az-Zahra. Itulah apa namanya? Kuasaan Allah ya. Kuasaan Allah itu. Memang kalau berbicara kuasaan Allah itu memang ya ada orang yang lahir tanpa bapak dan ibu. Siapa? Nabi Adam. Ada yang lahir ada bapaknya dan ada ibunya siapa? Siti Hawa. Bapaknya. Ada yang lahir ibunya ada bapaknya tidak ada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dikasih gelar apa? Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Al-Masih berjalan terus. Karena Nabi Isa tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya rumah. Jalan dakwah terus mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Maka digelar Al-Masih. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini bagaimana hubungan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Karena sama-sama turunnya Al-Quran. Kalau nuzulul Quran kan turunnya Al-Quran yang masyhur kita ketahui tanggal 17 Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar pun itu dinyatakan sebagai malam turunnya Al-Quran. Apakah perbedaan ini gimana menyelaraskannya? Ya, ini penting. Terima kasih. Ya. Nuzul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Sedangkan ayat Qur'annya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara segemblengan ya. Segemblengan. Segemblengan itu berarti 30 juz loh. Abehan. ABH lah ya. Ini Dailah Allah Mahfud ke Baitul Izzah. Ini tanggal 17 Ramadan. Kemudian diturunkan mulai itu. Mulai tanggal kayak gitu ya. Diturunkan berangsur sampai 23 tahun itu ya. 23 tahun berangsur. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejadian-kejadian. Ketika ada sahabat sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Seharusnya kan begitu ya. Katakan orang kafir la a'budu ma ta'budun. Tapi karena lagi mabuk dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Seharusnya kan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena lagi mabuk, maka sahabat ini membaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Katakan orang kafir, aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Karena lagi mabuk. Maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat ketika kamu lagi mabuk. Jadi ketika lagi mabuk enggak boleh salat, enggak boleh salat. Di luar salat boleh mabuk. Iya, seperti itu memang bertahap. Tapi langsung haram, tidak langsung haram. Kalau langsung haram, bahaya. Kalau orang kecanduan itu kalau langsung suruh langsung berhenti, maka dia akan bahaya kesehatan. Maka pelan-pelan. Quran juga seperti itu. Jadi kemudian turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun itu sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi ada kejadian apa turun, kejadian apa turun. Adapun yang segemblengan daripada KPH
nanti malam 17 Ramadan. Mulailah mapet ke Baitul Izzah langit di dunia ini. Begitu ya? Nah, itu yang berangsur-angsur. Ada lagi mungkin yang di sini yang mau bertanya, sebentar belum ada pertanyaan masuk. Ya, Kak. Ya, silakan. Untuk semua amal yang baik itu kan di bulan Ramadan diperkenalkan. Untuk perilaku yang tidak baik bagaimana? Kebetulan alhamdulillah di bulan ini ada musibah teman saya, alhamdulillah ya, dia meninggal tetapi dengan jalan yang kurang baik. Memutuskan sendiri nyawanya seperti itu. Jadi waktu itu pun saya mendengar kabar sangat sedih, ya mendoakan husnul khotimah sepertinya tidak pasti gitu. Ya, astagfirullah. Nah itu yang disayangkan kami gitu. Ya Allah di bulan Ramadan tapi seperti ini gitu. Ya, bunuh diri berarti ya? Iya. Quran wala taqtulu anfusakum. Ini jangan bunuh diri ya. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Dan kamu jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan. Di bulan Ramadan amalan dilipat gandakan. Bagaimana kalau orang berbuat dosa? Nah, karena di bulan mulia, ketika Anda berbuat dosa di bulan mulia ini tentu dosanya akan dilipat karena ini mulia. Dan biasanya orang-orang yang kita tidak tahu ya, tapi biasanya itu orang-orang yang seperti itu su'ul hati. Matinya tidak membawa iman biasanya loh. Bagaimana kalau meninggalnya hari Jumat? Kan ada kan mamin muslimin yamutu. Tidak kalau orang meninggal dunia itu pada hari Jumat ya, pada hari Jumat atau malam. Kalau saya Al-Bani mengatakan hadis sahih ya. Ada orang imam yang lain dhaif lemah. Biasa para ilmu hadis itu ulama ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Mamin muslimin yamutu, barang tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia baik di malam Jumat maupun di hari Jumat illa waqahullah. Jadi Allah akan menjaga orang tadi dari fitnah kubur. Nah, kalau Al-Bani mensahihkan hadis ini, kalau imam yang lain mendoakan. Ya. Tapi kan bahasanya muslim ya. Kalau dia orang kafir meninggal pada hari Jumat, wah, tetap mendapat siksa kubur. Tapi kalau dia orang muslim, nah memang ada fadilahnya, keutamanya itu akan dijaga dari siksa kubur. Nah, kalau di hari Jumat bagaimana? Bukan berarti kalau tidak meninggal hari Jumat berarti mati jelek, tidak. Banyak ulama-ulama dulu meninggalnya tidak hari Jumat. Malah Nabi yang mensabdakan min muslimin yamutu itu ya. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia baik di malam hari atau pada hari Jumat tadi ya. Kecuali Allah akan menjaganya tadi dari fitnah kubur. Beliau meninggalnya hari apa? Hari Senin. Nabi ini yang bersabda meninggalnya hari Senin. Jadi bukan berarti kalau meninggal selain hari Jumat matinya jelek tidak. Nah biasanya orang-orang yang bunuh diri, yang bilang menjelek ya, atau yang korupsi itu ya, itu bisa menimbulkan mati su'ul hati. Su'ul hati mati tidak bawa iman. Nah kalau mati tidak bawa iman bahaya. Nah, tapi kalau orang bawa iman walaupun dosanya banyak kan ada potensi masuk surga. Tapi kalau tidak bawa iman, nah ini bahaya. Jadi bahaya bunuh diri seperti itu bisa menimbulkan. Kita tidak tahu dia mati su'ul khotimah atau tidak, karena dia hidupnya itu sebagai seorang muslim, kita sakit sebagai muslim. Tapi biasanya ya orang-orang dosa-dosa besar itu menyebabkan mati su'ul khotimah. Tidak sholat, tidak puasa, bunuh diri, korupsi dan sebagainya. Itu menyebabkan mati su'ul khotimah. Mati tidak membawa iman. Nah, tapi kalau ada kayaknya Pak Kaim bilang gini, iki maite saya nopo boten? Saya. Nah, kita jawab saya aja. Dengan dia meninggal tadi dia saya sudah meninggal. Paling enggak keburukannya berhenti. Sayanya di sana. Saya nopo boten? Saya. Saya sudah mati sih. Berarti dia tidak bisa berbuat jahat lah. Dia seorang koruptor. Saya apa saya? Saya. Bagusnya karena tidak mati dia tidak lagi bisa korupsi. Jadi semuanya saya ya? Iya, gitu aja. Baik, nih ada 2 pertanyaan lagi. Ini penutup ya. Ada kasus, Ustaz?
ada lulusan SD atau SMP masuk pesantren. Itu dengan harapan pemahamannya tentang Islam dan akhlaknya menjadi lebih bagus. Tapi ada juga di antara anak-anak yang dimasukkan ke pondok pesantren itu ada yang mengalami depresi bahkan sampai gangguan jiwa. Itu sebabnya apa? Dan yang kedua, kasus di Purwokerto di rumah sakit jiwa. Ini dari dokter spesialis rumah sakit jiwa di Purwokerto atau di Banyumas. Itu menanyakan mengapa banyak pasien yang masuk ke rumah sakit jiwa itu malah dari anak-anak pondok. Itu sebabnya apa, Ustaz? Ya, ini dokter. Ini sebenarnya yang ada menjawab ini ilmu jiwa ya. Tapi yang kita menjawab ya. Mengapa ada tidak semua sih ya? Tidak semua. Pertama, pondoknya belum khatam ya. Kalau pondoknya masih belum khatam, pemahaman yang keras. Akhirnya anak itu ingin berbuat sesuatu tapi tidak bisa, hanya menimbulkan depresi. Umpamanya ustadznya mengajarkan sesuatu yang tidak bertahap loh. Kalau dia ayat Qur'annya kan bertahap loh. Anak ustadz itu macam-macam ya. Ayat Qur'annya kan bertahap tadi. Tahap mulai perintah pertama hanya berapa hari saja. Itu pun kalau kamu sakit boleh kamu tidak puasa. Ya. Terus disebutkan bulannya bulan apa? Syahrul Ramadan. Nah ini mungkin ustadznya tidak lihat anak yang dididik itu langsung pemahaman langsung yang keras gitu ya. Anaknya tidak kuat menimbulkan depresi. Dia kepingin merubah kaumnya. Seolah-olah masyarakat itu sudah sesat kabeh. Satu. Akhirnya kepingin merubah masyarakat itu dia tidak mampu dan stres. Jadi kadang-kadang ada yang ustadznya yang mengajarkan itu terlalu overdosis lah gitu. Tidak melihat yang diajarkan siapa ini. Hanya anak tidak mampu untuk menerima pelajaran tadi, terus bisa menimbulkan depresi. Ya, mungkin begitu. Oh, ya, mungkin sekian yang kita bisa sampaikan. Mungkin untuk kalau kita memondokkan anak ya kita lihat dulu pondok-pondoknya kira-kira anak saya nyaman ataukah tidak di sini. Kalau bisa kira-kira nyaman, dia tambah baik akhlaknya, tambah yang namanya baik kan bukan hanya pada dirinya sendiri tapi pada orang tua, masyarakatnya dan sebagainya. Setelah dia bergaul bagus jadi terlanjutkan. Tapi kalau kira-kira nanti malah kok lain ya, habis pulang dari pondok kok sikapnya seolah-olah semua salah, semua sesat dan sebagainya, keras sebenarnya ya. Lebih baik kita carikan pondok yang kira-kira bisa diadem gitu. Biar tidak depresi. Karena ada juga yang seperti itu ya. Ada ikut suatu organisasi, di pondok itu pernah ada orang wudhu telanjang. Ternyata dia ikut organisasi apa itu? Ya kalau sekeagamaan dan ngaji, tapi karena pemahamannya tidak kuat akhirnya seperti itu. Tidak kuat akhirnya depresi seperti itu. Ya, kita pintar-pintar memilih pondok pesantren. Demikian mungkin. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, walaupun belum tuntas pembahasannya, itu pun singkat sebenarnya, kita tidak baca semua keterangannya, tapi mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua. Yang jelas, puasa ini diwajibkan kepada kita, kembali manfaatnya kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada amal-amal kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan dari Allah berarti pasti. Tentu kalau kita puasa kita tidak puasa balas dendam, tidak hanya sekedar makan dan minum. Sampai puasa tidak makan dan minum, juga kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang curang. Ada lagi puasa yang khusus dan khusus. Ini puasanya kayak puasa Nabi Muhammad selalu ingat kepada. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kebodohan diri saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Baik, Alhamdulillah, melaksanakan kajian ya di Buddha Harapan yang tentang tafsir surat Al-Baqarah tadi, tentang puasa 108 dan juga ayat selanjutnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan untuk materi sesi pertama dari daurah di Lembaga Buddha Harapan. Selanjutnya, insya Allah besok pada sesi kedua akan diisi oleh Ustaz Rahmat dengan tema Tadabbur Al-Quran tentang Nabi Musa dan Nabi Nuh ya, dari kisah Nabi Musa dan Nabi Nuh. Kemudian hari Selasa Abdullah Fauzi. Kemudian hari terakhir, hari Rabunya bersama Ustaz Arifin Mukti. Untuk besok jam 8, sedangkan untuk hari Selasa dan Rabu jam 8:30. Seperti itu ya. Berarti untuk besok bersama Ustaz Rahmat jam 8 mulai, sedangkan untuk hari itu jam 8:30. Demikian sesi kali ini, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.